Alkitab adalah catatan firman Tuhan. Dalam kitab Kejadian, pekerjaan penciptaan Tuhan telah dicatat. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia berkata, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Para ahli Alkitab mengatakan bahwa kata kita adalah misteri yang belum terpecahkan. Mengapa Tuhan tidak menyebut dirinya sebagai aku, melainkan kita? Sampai hari ini, kita percaya tanpa keraguan bahwa Tuhan itu satu. Namun, kita bukanlah bentuk tunggal, melainkan bentuk jamak. Artinya adalah Tuhan-Tuhan, bukan satu Tuhan. Teks asli Alkitab dalam bahasa Ibrani mencatat Tuhan yang menyebut dirinya kita sebagai Elohim. Dalam bahasa Ibrani, Elohim adalah kata benda jamak yang berarti Tuhan-Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, ada kata tunggal El atau Eloah yang berarti satu Tuhan. Meski begitu, kata Elohim yang berarti Tuhan-Tuhan muncul lebih dari 2.500 kali dalam Alkitab. Ini berarti bahwa Tuhan Sang Pencipta tidak hanya satu. Sekiranya Tuhan adalah satu, apakah Dia perlu menyebut dirinya sebagai kita? Kita dapat dengan mudah memahami hal ini dengan melihat ciptaan Tuhan. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Tuhan yang menyebut dirinya kita. Tuhan tidak hanya satu, melainkan dua, Tuhan dengan gambar laki-laki dan Tuhan dengan gambar perempuan. Orang-orang menyebut Tuhan dengan gambar laki-laki sebagai Tuhan Bapa. Bapa adalah sebutan yang digunakan oleh anak-anak. Tidak peduli berapa usia seorang laki-laki, dia tidak bisa disebut Bapa jika dia tidak memiliki anak. Dan jika dia memiliki anak, itu berarti ada juga ibu yang melahirkan anak itu. Kata ayah menyiratkan keberadaan ibu. Jadi, istilah Tuhan Bapa mengandung arti bahwa pasti Tuhan Ibu ada. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita memiliki ibu di sorga. Tetapi Yerusalem sorgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Tuhan, yang menyebut dirinya sebagai kita dalam Kejadian, adalah Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Alasan para ahli Alkitab tidak memecahkan misteri tentang kita adalah karena mereka tidak mengetahui keberadaan Tuhan Ibu. Lalu, mengapa harus ada Tuhan Ibu? Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Segala sesuatu di dunia ini mengandung kehendak Tuhan. Mari kita lihat segala sesuatu di dunia ini. Burung-burung yang terbang di langit memiliki ayah dan ibunya. Ikan di laut memiliki ayah dan ibunya. Singa di padang rumput juga memiliki ayah dan ibunya. Sama halnya dengan manusia. Juga pasti ada ayah dan ibu yang melahirkan anak-anak. Tuhan menciptakan semua makhluk menerima kehidupan dari ayah dan ibu mereka, dan khususnya melalui ibu mereka. Tahukah Anda kehendak Tuhan apa yang terkandung di dalamnya? Sama seperti kita menerima kehidupan jasmani dari ibu jasmani kita.
kita dapat menerima kehidupan rohani dari Tuhan Ibu kita. Inilah kehendak Tuhan pada semua makhluk. Tuhan berkata bahwa kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Apakah Anda telah memperoleh hidupmu dengan sendiri? Tidak ada seorang pun yang dilahirkan dengan sendirinya. Kelahiran kehidupan adalah misteri yang tidak dapat dipecahkan oleh manusia. Melalui misteri ini, kita dapat menegaskan keberadaan Tuhan. Kita, dalam Alkitab, adalah misteri yang bahkan para ahli Alkitab pun tidak dapat memecahkannya. Tuhan, yang menyebut dirinya sebagai kita, adalah Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Di zaman Roh Kudus, Tuhan, yang memberi kita air kehidupan, adalah Tuhan Bapa yang adalah Roh, dan Tuhan Ibu yang adalah mempelainya. Sama seperti Tuhan menunjukkan kepada kita melalui segala sesuatu di dunia, hidup yang kekal dapat diberikan kepada kita, bukan oleh satu Tuhan, tetapi oleh Tuhan Elohim. Kalau begitu, bagaimana kita bisa menerima hidup yang kekal dari Elohim, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu? Silakan cari tahu tentang hal ini.